Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan, yang mana materinya sebagai berikut. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan biologis. Di dalam perkembangan biologis terdapat masa remaja, dan masa remaja sendiri adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dalam perkembangan biologis ada pengaruh genetik terhadap perkembangan. Yang pertama, sifat dasar gen. Sifat dasar gen terbagi menjadi 3. Yang pertama, genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang yang sebenarnya ada, namun tidak semua warisan tersebut dapat dilihat dan diukur. Terus yang kedua, fenotip. Fenotip adalah warisan genetik yang dapat diamati dan diukur, contohnya tinggi badan dan berat badan. Terus yang ketiga, rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang dimiliki setiap orang. Contohnya, ada orang yang bertubuh pendek dan orang tersebut ingin tumbuh tinggi, yaitu dengan cara berolahraga dan makan yang sebaiknya. Tapi orang tersebut memiliki gen pendek. Jadi kemungkinan sebanyak apapun dia makan dan berolahraga, maka tubuhnya akan tumbuh jadi tinggi dari rata-rata yang ada. Selanjutnya, pengaruh metode para ahli genetika perilaku. Dalam studi penelitian, para ahli sering memakai anak kembar dan adopsi. Di sini mengenai anak kembar ada 2, yaitu kembar identik dan fraternal. Kembar identik sendiri adalah tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 rapikal yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Kalau sedangkan kembar fraternal, kembar dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, dan dia dibesarkan di dalam satu rahim yang sama. Tetapi secara genetik mereka berdua seperti halnya kakak adik dan bukan kembar, mungkin juga terjadi atas jenis kelamin yang berbeda. Anak adopsi. Untuk anak adopsi itu adalah anak yang didapat dari mengasuh anaknya orang lain. Anak adopsi juga tetap membawa faktor bawaan dari orang tua yang asli. Tapi seiring berjalannya waktu, anak adopsi tersebut setelah melihat perilaku orang tuanya yang baru, maka faktor perilaku bawaan akan hilang dan akan digantikan dengan faktor bawaan yang baru. Terus yang ketiga, pengaruh temperamen. Temperamen dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, anak berteman mudah. Biasanya anak tersebut memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak berteman sulit. Anak tersebut cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya pun juga tidak teratur, dan dia juga lambat dalam menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Yang ketiga, anak berteman lambat menghambat. Anak tersebut menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, menyesuaikan diri agak lambat, dan suasana hati dalam identitas yang rendah. Adapun juga selanjutnya adalah interaksi, faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Interaksi genotip pasif lingkungan terjadi jika orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak tersebut dan mereka memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik yang suka membaca, cerdas, dan mereka juga menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak tersebut juga cerdas dan cakap membaca.
Terus kalau genotip evokatif lingkungan itu terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Terus yang ketiga, genotip aktif lingkungan. Hal itu terjadi saat anak dan remaja menjalani lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka mereka akan cenderung lebih banyak manfaatkan waktu dalam lingkungan musikal. Selanjutnya, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi, yang mana pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, seperti kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi karena yaitu pengalaman unik setiap remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, ada 4 kurva tumbuh kembang. Yang dimaksud dengan 4 kurva tumbuh kembang, yang pertama, pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfofit. Terus yang selanjutnya, ciri umum selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Selanjutnya, pubertas. Di sini pubertas dibagi atas 3. Yang pertama, batasan dan determinasi pubertas. Yang kedua, perubahan hormonal. Yang ketiga, perubahan fisik. Yang pertama, tentang batasan dan determinasi pubertas. Pubertas sendiri adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas. Yang pertama, faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Pubertas dalam perubahan hormonal. Hormon di sini adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dalam perubahan hormonal, ada 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas, yaitu androgen dan estrogen. Hormon androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Terus yang ketiga, pubertas yang berkaitan dengan perubahan fisik, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Kedua adalah perkembangan tentang kognitif. Di sini perkembangan kognitif dibagi menjadi 2 teori. Yang pertama, menurut pandangan Piaget dan pandangan Brunet. Dari yang pertama, pandangan Piaget. Dia berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak segera dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan, tetapi anak-anak menyesuaikan pikiran mereka untuk meliputi gagasan baru dalam proses dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Teori perkembangan kognitif Piaget yaitu
salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak tersebut beradaptasi dan meninterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Dari peristiwa itu, anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek yang dilihat, seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebabnya, terjadi perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk pemikiran tentang objek dan peristiwa tersebut. Perkembangan kognitif dalam teori Piaget terbagi menjadi 4 skema, yaitu yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap tersebut berlangsung sejak masa bayi sampai umur 2 tahun. Dalam tahap tersebut, ini merupakan tahap pertama dari teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman akan dunia dengan mengordinasikan pengalaman indrawinya, seperti dengan gerakan fisik, motorik. Terus tahap yang kedua, yaitu tahap preoperasional. Ini berlangsung dari umur 2-7 tahun. Tahap ini, anak mulai menggambar dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga, tahap operasional. Ini dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam tahap ini hubungan-hubungan logis di antara konsep atau skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Dalam tahap ini ada beberapa proses yang penting. Yang pertama, pengurutan, klasifikasi, dictating, reversibility, konservasi, terus yang buat penghilangan sifat egoisme. Tahap keempat, tahap operasional formal, yang mana pada tahap perkembangan ini yang dimulai sekitar kira-kira 11 atau 12 tahun dan seterusnya sampai remaja, sampai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini anak sudah mulai berpikir abstrak. Yang kedua, perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Di sini Brunner menjabarkan menjadi 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual yang ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Dan yang kedua, pertumbuhan tersebut tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Terus yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Terus yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan penyelesaian berbagai alternatif secara menurut teori Brunner. Peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Di sini proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi,
teori Brunner juga ada tahap tingkah laku kognitif. Yang pertama yaitu enaktif, yang mana pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik, dan pada tahap ini anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Terus yang kedua tahap ikonik. Pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambar imajinatif, dan anak-anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Yang ketiga tahap simbolik. Pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.